Artinya dia mengikuti perkembangan zaman, tahu kondisi, cuman dia tidak tahu siapa Tuhannya. Nah ini. Nah makanya karena kebodohan inilah Rasulullah diutus pertama untuk membenahi akhlaknya dulu, membenahi moralitasnya, membentuk etika peradabannya agar lebih bagus. Nah artinya tidak langsung diperintah untuk sholat, tidak dididik untuk rajin ke masjid, tidak. Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Nah ini Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu sangat super luar biasa. Nah sehingga sampai pada waktu dia hijrah dari Mekah ke Madinah, di kota Taif. Nah di kota Taif ini dia dilempar oleh batu sampai Rasulullah itu luka. Ada satu keterangan mengatakan sampai tanggal giginya, sampai malaikat itu turun tangan menawarkan diri untuk mengangkat gunung agar dilempar kepada masyarakat Taif yang ingkar kepada kerasulan Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Begitu malaikat Jibril menawarkan diri, Rasulullah nolak. Coba sampean dan saya, nah punya bodyguard kita jadi ganggu orang, mungkin bodyguardnya bertingkah, mungkin ormasnya galak, atau mungkin yang lainnya ikut-ikutan. Tapi Rasulullah tidak. Kalau malaikat menawarkan diri, ini tentunya akan hancur lebur masyarakat pada waktu itu. Tapi apa kata Rasulullah? Mungkin sekarang bapaknya tidak mau, mungkin anaknya bisa nerima, tidak mau mungkin anaknya, siapa tahu cucu dan keturunannya bisa menerima risalah saya, kata Rasulullah. Inilah akhlak Rasulullah yang perlu dicontoh oleh umatnya. Makanya kita selaku umat Muhammad, berpribadi muslim, juga kita memiliki kualitas keimanan. Ini punya ciri, umat Muhammad ini punya ciri. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Fat, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yattaquna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini menjadi satu ciri umat Muhammad. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Kita tidak membahas Muhammad hanya sekedar perihal akhlak tadi. Walladzina, dan orang-orang ma'ahu yang bersama Muhammad, asyidda'u alal kuffar, tegas keras kepada orang kufar. Nah ini kalau orang ngaji setengah, begitu dengar tegas kepada orang kufar, keras kepada orang kufar, ini salah tafsir, salah baca, insya Allah jadi teroris. Padahal kalau mempelajari Al-Quran, ini harus tahu asbabun nuzulnya dulu, sebab ayat ini turunnya kenapa, untuk apa, dan bagaimana. Karena maknanya kalau kita lihat di terjemah, walladzina ma'ahu, orang yang bersama Muhammad, itu umatnya termasuk kita juga, asyidda'u alal kufar, tegas keras kepada orang kufar. Padahal tidak begitu maksudnya. Asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini pada suatu waktu Rasulullah ini dengan para sahabat mau umroh. Ini sebabnya ayat turun. Tatkala mau umroh ke Mekah, dihadanglah oleh kufar Quraisy. Saya bahasakan kufar saja, kalau tunggalnya kan nggak enak. Kufar dihadang oleh kufar Quraisy, hampir terjadi kontak senjata karena di sana ada Umar bin Khattab, ini keras. Akhirnya terjadilah perdamaian, namanya perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah ini nama sumur 22 kilo dari kota Makkah di barat daya. Itu saya baca di sejarah. Sampai sekarang saya juga tidak tahu di mana itu Hudaybiyah. Nah di sana terjadi perdamaian
Rasulullah menyetujui perdamaian. Pertama, begitu perdamaian tertulis di pembukaan, Rasulullah menyuruh nulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi utusan dari para kufar, ini namanya Suhail. Suhail ini nolak, tidak bisa ada bismillah. Akhirnya Rasulullah sadar. Umar sudah menghunus pedang, siapa nggak tahu Umar. Tapi Rasulullah menerima, oke, diganti Bismikallahumma, dengan nama Allah di sana diganti. Kemudian di terakhir kalimat ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Suhail yang namanya dari utusan kufar ini nolak, tidak bisa, harus ditulis Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah. Rasulullah nerima, tapi sahabatnya yang keras-keras tidak nerima. Ini akhlaknya Rasulullah. Dalam kondisi begitu perdamaian terjadi. Nah, ini yang dimaksud asyidda'u alal kufar, tegas kepada orang kufar. Ini maksudnya adalah dalam ilmu tafsir, beberapa tafsir ini adalah Sayyidina Umar. Walladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi Abu Bakar. Asyidda'u alal kufar itu Sayyidina Umar. Ruhama ubainakum itu Utsman. Tarawum ruk'an sujadan itu Sayyidina Ali kalau dalam kitab tafsir. Rasulullah ini sebenarnya pesuruh Allah yang menjaga damai, perdamaian. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk segenap alam. Contoh, dalam mendirikan negara di kota Madinah pertama, sampai ada namanya Piagam Madinah, itu terdiri kalau tidak salah 47 pasal. Itu adalah negara kesepakatan, karena di sana ada Yahudi, ada Islam, ada yang lain-lain. Rasulullah kenapa kok tidak mendirikan negara Islam? Kok dia mendirikan Darussalam, istilahnya negara yang penuh dengan kedamaian? Kok tidak mendirikan Darul Islam? Ini yang perlu kita petik dalam sejarah, bahwa Rasulullah pertama kali mendirikan negara Madinah dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah sama dengan Pancasila di Indonesia. Lalu kenapa kalau kita lihat sekarang orang kuar-kuar negara Islam, ini sudah bertentangan dengan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mendirikan negara Islam. Nah, makanya kenapa orang yang kuar-kuar tentang negara Islam, tentang khilafah, ini sebenarnya bukan bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah damai, rahmatan lil alamin. Nah, ini makanya dengan memaknai asyidda'u alal kufar, tegas kepada orang kufar, kalau tidak paham tafsir, tidak mengerti asbabun nuzul, tidak paham usul fikih, main tempeleng aja dengan orang kufar, main bunuh. Ini sebenarnya tidak begitu maksudnya. Nah, inilah perlunya kita ngaji, jangan setengah. Insya Allah Nahdien, pondok pesantren yang ada di Indonesia ini memahami hal itu. Nah, beda dengan ajaran-ajaran yang ngaur-ngaur itu, yang sedikit-dikit Allahu Akbar, sedikit-dikit adalah membunuh orang, akhirnya larinya ke terorisme, ke ayat perang yang padahal tidak begitu maksud ayat. Nah, itu cirinya umat Muhammad yang pertama adalah asyidda'u alal kufar, tegas, dalam arti tidak meniru penampilan yang tidak-tidak. Kita tetap punya akhlak tersendiri, kita tetap bijak. Nah, di sini makanya Indonesia Pancasila ini sama negara kesepakatan antara multi agama yang ada di Indonesia dengan menyebut Bhinneka Tunggal Ika. Ini sama. Makanya tidak keliru kalau khilafah berbicara syariat, itu nonsen, tidak bisa. Indonesia ini sudah final. Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada permusyawaratan, ada keadilannya. Ini sudah pas. Makanya kita jangan terjebak dengan HTI yang kuar-kuar begitu. Kita ikuti, karena kita ini Nusantara yang tentunya lebih bijaksana dalam bertindak dan berbuat
di dalam melaksanakan keagamaan. Itu pertama yang dimaksud tegas kepada orang kufar, ini ciri umat Muhammad. Yang kedua, ruhama bainakum, kasih sayang di antara mereka. Umat Islam ini kepada sesama kasih sayang. Nah, contoh semacam kenapa kok kita harus memperhatikan orang miskin? Kalau kita mampu memperhatikan orang miskin, yang jadi pejabat harus mengayomi rakyat, yang kaya harus juga mengayomi orang yang tidak punya. Nah, tentunya ini sebagai bahasa Al-Quran tadi, ruhama bainakum, artinya saling memberikan kasih sayang. Karena orang yang beramal membantu orang lain di jalan Allah, ini pahalanya luar biasa. Al-Quran sendiri mengatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kalau orang beramal sodako, kemudian berinfak, amal jariah termasuk wakaf, ini dasarnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, kamasali habbah, sebagaimana satu butir. Nah, kita satu butir jagung lah contoh. Kamasali habbah ambatat sab'a sanabila, satu butir jagung ditanam akan tumbuh 7 batang, 7 bulir. Nah, ini. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, nanam satu tumbuh 7, dalam masing-masing satu bulir ini, satu bulir masing-masing berisi 100. Artinya begini, kalau kita beramal 1000 akan jadi 7000, kemudian 7000 ini dikali lagi 100 menjadi berapa? 70 kali 7 kali 100 menjadi 700.000 dari 1000. Kalau misalnya contoh sederhana, berwakaf 1 are dilipat gandakan jadi 7 are, kemudian masing-masing 7 are ini jadi 100 menjadi 700 are. 700 are kan 7 hektar. 1 are di sisi Allah jadi 7 hektar. Nah, ini ayat tadi. Kemudian Allah juga menjanjikan, karena apa? Karena Allah akan melipat gandakan lagi dengan keikhlasannya yang ada. Bisa yang 1 are dilipat gandakan oleh Allah jadi 100 hektar, tergantung keikhlasan. Wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan kepada orang yang dikehendaki. Mungkin faktor ikhlasnya, faktor lillahnya kuat. Karena apa? Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas anugerahnya dan maha tahu hati manusia. Ini hebatnya. Makanya pada waktu Allah membuat gunung sebagai pasak di muka bumi ini, malaikat nanya, ya Allah, kira-kira ada ndak yang lebih kuat dari gunung ini? Kata malaikat, oh ada, besi. Karena gunung ini kalau ada eskalator digali dengan besi pastinya runtuh juga lama-lama. Ada, kata Allah, yang lebih kuat dari pasak gunung ini ada besi. Malaikat ini nanya lagi, ada enggak yang lebih kuat dari besi ya Allah? Ada, yaitu api. Kalau besi dipanaskan oleh api akan meleleh. Malaikat tanya lagi kepada Allah, ya Allah, ada enggak yang lebih kuat dari api? Ada, air, kata Allah. Malaikat nanya lagi, ada enggak yang lebih kuat dari air? Ada, angin. Coba kalau air di laut, enggak di darat, angin enggak kerasin, tsunami. Ada yang lebih kuat dari air adalah angin. Lalu malaikat nanya lagi, ya Allah, ada enggak yang lebih kuat dari angin? Kata Allah, ada. Orang yang sodako, tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu. Orang yang bersodako dengan ikhlas itu lebih kuat dari segala-galanya di dunia. Nah, ini satu kemuliaan. Dengan amal-amal kita yang ikhlas itu lebih kuat dari segala-galanya. Makanya yang dimaksud memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, ini adalah karena faktornya Allah.
karena Allah. Nah, banyak yang terjadi sekarang, nyumbang semen 10 aja ke masjid, di mana ada masjid, ngomong ke takmirnya, Pak tolong dipoto. Nah, dipoto action, sehingga dapatnya hanya selpongan aja, nilainya tidak ada. Kalau sudah memberi sudah terserah urusan Allah. Nah, ini yang berkualitas di sisi Allah. Nah, makanya kita ruhama ubainakum, kita berkasih sayang dengan sesama umat Islam untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memberikan pendidikan ke orang-orang yang memang tidak mampu. Ini kualitasnya luar biasa. Yang ketiga, ciri umat Islam, umat Muhammad, tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau lihat mereka ruka'an sujjadan, rukuk dan sujud. Yabtaguna fadlan minallah, mereka mencari keagungan dari Allah, wa ridwana, dan mencari ridho Allah. Ciri umat Islam, umat Muhammad yang ketiga adalah ruka'an sujjadan, artinya sholat. Orang sekarang ngaku umat Muhammad tapi tidak sholat, itu nonsen, bohong. Nah, ini kalau kita ngaku umat Muhammad tentunya ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita selalu mengucapkan tasbih, mensucikan Allah sepanjang waktu. 5 kali sehari semalam kita melaksanakan 17 rakaat untuk mengagungkan Allah agar kita dapat ridhonya. Ngaku umat Muhammad nggak sholat. Nah, ini loh, ada orang nggak sholat tapi kaya. Ingat, ada di keterangan agama bahwa bisa istidrot, dilulu kata orang Jawa, diumpani, dia ada ibadah terus dikasih sampai akhirnya mati. Yang su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Mumpung kita masih diberi peringatan oleh Allah. Tadi saya lihat di HP Semeru lagi batuk-batuk mengeluarkan asap. Ini mengingatkan kita bahwa kondisi begitu kita harus sadar kita manusia punya kelemahan yang harus ingat kepada Allah. Kalau keluarga kita bermasalah, kita disadarkan ingat kepada Allah. Ini menyadarkan kita agar apa? Kita melaksanakan ibadah. Rezeki wajib dicari, tapi ridho Allah juga mutlak kita cari, sehingga keseimbangan menyebabkan bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Nah, itu ciri yang ketiga adalah ruka'an sujjadan, sujud dan rukuk dalam arti sholat. Kemudian yang terakhir, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kalian melihat mereka fi wujuhim, perhatikan mereka fi wujuhihim, di wajah mereka, min asaris sujud, ada bekas sujud. Nah, ini juga salah pengertian banyak terjadi. Yang dikatakan min asaris sujud, bekas sujud, itu bukan hitam di dahi, bukan. Min asaris sujud ini sebagai umat Muhammad adalah cahaya mukanya kalau ibadah cerah, tidak gelap gulita. Orang ibadah dengan tidak ibadah itu kelihatan. Gelapnya biar hitam. Kalau orang ibadah ada cahaya dan nur. Yang dimaksud min asaris sujud, bekas sujud, bukan dampak hitam dua di sini. Tapi bekas sujud adalah cahaya muka yang bagus, kemudian akhlaknya luar biasa. Nah, ini bekas sujud. Kalau kita ada hitamnya dua di sini, bukan min asaris sujud, tapi min asaril karpet. Nah, itu bekas karpet nempel. Nah, ini yang terjadi sekarang ada. Makanya kalau orang salah tafsir akhirnya ikut-ikutan, begitu ada hitamnya dua ikut digesek-gesek. Tidak. Coba kita lihat, Kiai As'ad nggak hitam, itu ulama besar. Kiai Abdul Karim nggak hitam, itu ulama top. Kiai Hulil Bangkalan tidak hitam nempel begitu, tidak. Kiai-kiai Jawa, ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Sumatera nggak ada bekas nempel hitam. Nah, baru zaman sekarang ini dengan penampilan hitam. Nah, ini namanya atribut. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, ulama ini bukan sorbannya, bukan jubahnya, tidak. Ulama itu hatinya. Orang yang dikatakan alim, dikatakan ahli ibadah, nurnya bercahaya, hatinya hidup. Contoh di Indonesia,
Gus Dur misalnya. Gus Dur itu ulama karena dia pernah jadi ketua PBNU, ulama besar. Orang tuanya Kiai Wahid Hasyim juga ulama, termasuk ya ikut di BPU PKI zaman itu. Artinya masa sebelum kemerdekaan, bukan PKI, zaman pembentukan untuk kemerdekaan. Itu orang tuanya ulama besar. Kemudian mbahnya Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Coba kita perhatikan Gus Dur baik di kesehariannya, di televisi, atau saat-saat pertemuan. Pernah nggak Gus Dur pakai sorban? Pernah nggak Gus Dur pakai jubah? Pernahkah Gus Dur pakai yang aneh-aneh atribut? Tidak. Gus Dur celanaan biasa, lengan pendek, songkok hitam atau kadang-kadang songkok-songkok yang lain. Karena apa? Orang yang dicap ulama, dicap memiliki kemuliaan di hatinya adalah orang yang tidak begitu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama ini cirinya takut kepada Allah. Kalau orang sudah cirinya takut kepada Allah, bukan atribut lahiriah, bukan simbol-simbol agamis, bukan cingkrang-cingkrangan, bukan hitam dua di dahi, bukan jubah, bukan sorban, tapi kualitas hati tatkala kita menghadap kepada Allah nyambung. Nah di sini, nah ini pentingnya. Makanya min asaris sujud adalah cahaya dari nur kita dan akhlak kita dalam kehidupan yang semakin baik, semakin indah bermasyarakat, tidak pandang agama. Karena kita hidup dalam wilayah muamalah, tidak perlu berbicara agama. Agama wilayahnya tatkala ibadah, tatkala masuk masjid. Nah ini pentingnya. Makanya mudah-mudahan kebersamaan kita jamaah Masbro ini, tingkat toleransi kita dengan sesama, uhuwah watoniyah, sesama anak bangsa, uhuwah basyariah, sesama manusia, untuk selalu terbaik. Agar apa? Agar kita dimanapun hidup, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, sehingga kita enak dan bisa bahagia selamanya, baik di dunia dan tentunya di akhirat. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala.